Halo Sobat Ngeteng, welcome back again di channel Motekar yang akan menemani kalian saat kegabutan melanda. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang mungkin untuk para boomer sekalian tidak asing dengan peran utama Julia Roberts dan Richard Gere dengan judul Pretty Woman yang dirilis pada tahun 1990. Untuk terus mendapatkan informasi review film terbaru dari Motekar, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Sudahi basa-basi bakso tahu ini karena lika-liku laki-laki selalu berakhir luka-luka. Ikan hiu trading palas, yuk kita bahas. Berawal dari kisah Edward Lewis yang merupakan pebisnis asal New York, menetap di California dalam urusan bisnis dan menghadiri suatu acara bersama rekan yang lainnya. Edward ingin pulang ke hotel di mana dia tinggal. Dia meminjam mobil sport milik pengacaranya yang bernama Phil. Phil mengkhawatirkannya karena Edward buta map dan tidak begitu lancar mengendarai mobil. Mobil tersebut tersedat dan berhenti di pinggir jalan raya yang penuh dengan wanita seksi pekerja prostitusi. Ketika hendak menanyakan arah ke Beverly Hills, hotel tempat dia tempati, ada seorang PSK yang mendekati Edward lalu dia pun membungkusnya. PSK tersebut bernama Pipian. So what hotel you staying at? Karena Edward sendiri tidak mahir dalam mengendarai mobilnya, sehingga Pipian yang menggantikannya. Saat sampai di hotel, dengan rayuan kata-kata buayanya, Edward pun meminta Pipian untuk menemani malam kelabu di hotel dengan janji pembayaran tunai. Yang biasanya ketika orang lain membayar Pipian, Pipian langsung mantap-mantap dengan pelanggannya. Namun, berbeda dengan Edward ketika Pipian menyuruh Edward untuk memilih balon warna, Edward malah mengajaknya berbincang dahulu. Dalam perbincangannya, Pipian bertanya apakah Edward sudah memiliki anak, memiliki istri, atau pacar. Ternyata, Edward merupakan seorang duda kaya. Pipian menjelaskan bahwa kerjaannya itu seperti billing warnet dengan hitungan per jam. Namun Edward menawar untuk menggunakan paket malam. Pipian pun setuju untuk bermalam bersama Edward. Pipian yang sedang menonton TV pun mendekati Edward, membuka bajunya, lalu ya mantap-mantap. Malam berganti, pagi pun datang. Edward sudah memesan makanan, lalu Pipian pun sarapan dengannya. Edward membicarakan tentang bisnisnya dengan rencana untuk membeli sebuah perusahaan yang sedang mengalami krisis uang lalu menjualnya ke orang lain dengan harga yang mahal. I went all the way. Edward meminta Pipian menemaninya untuk membantu dia sebagai asisten dengan bayaran $3.000 selama 6 hari. Pipian terkaget-kaget lalu menyetujuinya. Pipian pun menelepon temannya yang bernama Kit dan menyuruhnya untuk mengambil uang tips darinya ke hotel. Pipian juga pergi belanja untuk membeli baju formal. Toko yang ia kunjungi menolak Pipian karena karyawannya yang di sana melihat Pipian tidak cocok untuk membeli baju di sana, mereka pun mengusirnya. Dengan tangan kosong dan harapan yang hampa, akhirnya Pipian kembali lagi ke hotel. Sungguh naas. Ketika dia akan pergi ke kamarnya, seorang om-om sopan yang merupakan manajer hotel, Bernard Thompson, mendekatinya, lalu menanyakan Pipian siapanya Edward dan Pipian menjelaskannya. Om sopan itu pun membantu untuk membeli perlengkapan baju formal Pipian. Real estate possibilities are endless, but most of the yard will just level. Dalam pekerjaannya, Edward mendapati masalah tentang kontrak usahanya, lalu memutuskan untuk menghubungi Senator Adams yang merupakan juru ahli dan penilaian, dan berencana untuk menemui Tuan Morse nanti malam. Nobody you know. Ketika meeting itu selesai, Phil mengingatkan untuk pertemuan malam nanti mengharuskan Edward mengajak rekan agar ada yang menemaninya. Barney.
Sorry, mister. Sumimasen. I got a dress. Well, I'd rather hoped you'd be Karena ini acara formal, Pipian meminta Barnard untuk mengajari singkat tentang table manner, tata cara makan ala Sultan. Edward pun tiba di hotel dan dia pun sampai dibuat pangling melihat Pipian yang elegan. Waktu untuk meeting pun tiba. Edward bersama Pipian, Tuan Morse bersama dengan David Morse yang merupakan cucunya. Mereka membahas ikatan kontrak yang akan dijalaninya. Namun, pertemuannya tidak berjalan dengan lancar. People are looking at me. They're not looking at you, they're looking at me. Hari berganti. Edward mengajak Pipian untuk berbelanja dan meninggalkannya sendiri. Pipian memborong semua produk yang dia suka dan pergi ke tempat toko yang kemarin sempat menolak dia. Perubahan Pipian begitu drastis menjadikannya bagaikan bangsawan dan terlihat berbeda dari sebelumnya. Pipian selalu diajak Edward untuk melakukan berbagai pertemuan. Kini berada di event olahraga polo dan memperkenalkan Pipian pada Phil, sang pengacara Edward. Melihat kebucinan dari kedua insan, Phil merasa kepo tentang siapa Pipian ini. Lalu dia pun menanyakannya kepada Edward. Especially when I see her talking to David Morse. Phil termasuk golongan orang yang comel. Dia memberitahu bahwa Pipian sedang berbincang dengan lelaki buaya lainnya. Edward melihat ke arah di mana Pipian sedang bersama dengan lelaki. Dia pun mengatakan kebenaran kepada Phil bahwa Pipian merupakan seorang PSK. Having a nice time, Vivian? Yeah. Phil menghampiri Pipian dan melecehkannya, mengajak berkencan jika kontrak dengan Edward selesai. Ketika kepulangannya, Pipian marah besar pada Edward karena Edward mengatakan yang sebenarnya pada Phil dan itu sangat memalukan. Namun, yakinlah drama pertengkaran berakhir kalau sudah mantap-mantap. Keesokan harinya, banyak orang yang terpana melihat kecantikan Pipian saat hendak berangkat melihat opera drama musikal dengan Edward. Mereka duduk di lobi atas. Edward merupakan orang yang takut ketinggian. Namun ingat, kebucinan bisa merubah orang menjadi pemberani. Ketika selesai, Pipian pun takjub sampai menangis akan penampilan opera tersebut. Yeah. Saat kepulangannya, Pipian menyarankan Edward untuk bolos kerja. Edward pun mengajak jalan-jalan keliling kota. Tujuan Pipian hanya ingin bermalam bersama untuk terakhir kalinya. Pipian juga menjelaskan mimpinya yang ingin diselamatkan oleh Pangeran Buck Cinderella. Lalu, Pipian menyatakan perasaan pada Edward. Pipian tidak buta. Pipian tahu Edward menyukainya dan begitu sebaliknya. Banyak permasalahan terjadi sebelum kepergian Pipian. Seperti pembatalan rencana pembelian saham Tuan Morse yang membuat Phil kecewa. Buntut dari permasalahan memanjang. Phil pergi ke hotel di mana Pipian berada. Ketika hendak Pipian diperkosa, Edward pun datang lalu dijotoslah si Phil dan diusirlah dia. Kini, Pipian berpamitan dengan Edward. Semua barangnya dikemas dan akan kembali ke kosan PSK-nya. Edward yang merasa kehilangan, meminta Pipian menemani satu malam lagi, namun bukan sebagai asisten, melainkan sebagai diri Pipian. Karena Pipian tahu bahwa Edward hanya sementara dan akan kembali ke New York, dirinya tidak bisa menyanggupi permintaan Edward karena takut tambah baper. to New York. Vivian pun berpamitan kepada Barnard, sang manajer hotel, dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Barnard pun menawarkan Vivian untuk diantarkan kemana saja yang dia mau menggunakan mobil hotel. Take care of you. No.
Pipian berpamitan juga kepada Kit, yang merupakan sahabat PSK-nya, menjelaskan rencana untuk meneruskan pendidikan dan melamar pekerjaan lain dan vakum dari dunia kelamnya. Miss Lewis. You don't have any messages for me, do you? No, I'm afraid not. Namanya juga sudah bucin. Ketika Edward akan pergi ke New York dan berpamitan pada manajer hotel, Barnard memberitahu di mana Pipian berada, karena sebelumnya Pipian diantar oleh supir hotel. Mendengar perkataan Barnard, Edward langsung menyusul Pipian sembari membawa sekuncup mawar merah. Saat Pipian hendak meninggalkan kosan, ada suara Edward yang meneriaki Pipian. Pipian pun merasa bahagia bagaikan ratu yang dijemput oleh pangeran. Di akhir kisah, mereka pun bahagia bersama. Dari kisah ini kita bisa tarik kesimpulan, semua permasalahan dapat terselesaikan kalau sudah mantap.